investor, ketemu lagi dengan saya Ika. Konten dalam channel ini adalah riset pribadi saya untuk keperluan investasi saya, tapi karena sayang, jadi saya share dalam channel ini. Jadi bukan merupakan rekomendasi buy atau sell saham tertentu ya. Semoga bermanfaat dan memberikan insight yang berbeda. Unicorn e-commerce akhirnya resmi melantai di bursa, tapi masih menjadi tanda tanya besar. Emiten rugi kok IPO? Jualan valuasi atau jualan mimpi? Karena di Indonesia e-commerce yang melantai di bursa belum banyak, jadi kita belum bisa ada benchmark di bursa Indo. Tapi kita bisa menilai kinerja keuangan dan kinerja saham dari e-commerce sejenis di negeri sebelah yang merupakan penguasa market e-commerce di Indonesia juga. Siapakah itu? Siapa lagi kalau bukan e-commerce paling hype di kalangan anak muda, yaitu Shopee. Shopee COD, Shopee COD. Shopee ini berada di bawah Share Group Singapura dan Shopee ini memiliki 3 lini bisnis, yaitu ada Garena. Garena ini adalah digital entertain, kemudian ada Shopee di e-commerce, dan ada Shimani. Ini adalah digital financial services. Garena ini didirikan tahun 2009. Ini adalah leading online game developer, baik mobile maupun PC online. Yang paling terkenal adalah Free Fire, yang dinominasikan sebagai the most download mobile game global tahun 2019 dan tahun 2020. Garena ini juga merupakan leading e-sport organizer. Kemudian kalau untuk Shopee, itu diluncurkan di tahun 2015. Ini adalah e-commerce platform yang sangat ternama di Asia Tenggara dan Taiwan, juga di Indonesia. Shopee ini masih sangat mendominasi market e-commerce sampai saat ini di Indonesia. Dan untuk Shimani, ini diluncurkan tahun 2014. Ini merupakan platform digital payment. Kita lihat kinerja keuangan dari Share Group ini. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kinerja tahunan Shopee masih terus membukukan minus. Revenue terbesar diperoleh dari digital entertain, yaitu Garena, tapi cost of revenue terbesar justru dari e-commerce, yaitu Shopee. Cost yang sedemikian besar dari sektor e-commerce ini adalah karena melonjaknya sales and marketing expenses, sehingga overall untuk Share Group ini masih terus membukukan kerugian sampai dengan tahun 2020. Dan ini adalah kinerja kuartal pertama tahun 2021, yaitu dari Januari sampai Maret, jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, periode Januari sampai Maret. GAAP. GAAP ini merupakan kependekan dari Generally Accepted Accounting Principles. Jadi ini adalah standar akuntansi yang diadopsi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Karena ini merupakan induknya Shopee ini dulu kan listingnya di New York Stock Exchange. Jadi dalam pelaporan mereka harus mengikuti standar Bursa Amerika Serikat. Dari sini terlihat jelas ya bahwa secara EBITDA, secara earning, itu kalau kita lihat yang terbesar generate revenue itu adalah digital entertain, tapi rugi terbesar itu justru didominasi oleh si e-commerce-nya dan diikuti oleh kerugian dari digital payment-nya. Mari kita lihat sahamnya. Saham Shopee ini sudah naik sangat tinggi, terutama sejak pandemik ya. Kalau Shopee ini dulu kan IPO di tahun 2017 itu dengan harga 15 US dollar, sekarang harganya sudah menjadi 280.94. Artinya dari periode pertama IPO sampai saat ini, harga Shopee ini sudah naik 18 kali lipat. Aneh ya, perusahaan yang secara keuangan masih terus merugi, tapi harga sahamnya kenapa naik tinggi? Kita tahu ya bahwa penyandang dana e-commerce itu biasanya nggak sembarangan. Dan apakah mungkin penyandang dana besar itu bersedia menyuntikkan dana terus-menerus ke startup yang masih merugi tanpa mengharapkan suatu future value yang menarik? Rasanya enggak ya. Nah, IPO ini adalah salah satu exit way bagi penyandang dana startup. Jadi, harga sahamnya harus cukup tinggi dong. Kemudian yang kedua, sektor teknologi, khususnya e-commerce ini pada umumnya kan dia melantai dengan nilai yang jumbo.
sehingga akan memiliki kontribusi yang besar efeknya atau impact-nya terhadap indeks. Artinya dengan kondisi seperti ini mau tidak mau reksadana harus melakukan rebalancing gitu. Kalau enggak mereka nggak bisa mengikuti kinerja dari bursa. Nah, kalau mereka rebalancing, otomatis akan lebih besar lagi harga saham pada emiten-emiten teknologi termasuk di dalamnya juga e-commerce. Tapi kalau mereka tidak melakukan rebalancing dengan membeli saham-saham teknologi ini, maka mereka tidak bisa menyamai kinerja indeks gitu, apalagi mengalahkan indeks gitu. Nah, reksadana ini saat ini berlomba-lomba untuk melakukan rebalancing ke sektor teknologi karena inilah sektor yang sungguh-sungguh sangat anomali untuk saat ini. Di saat semua sektor, mayoritas sektor yang lain turun, sektor ini justru terbang tinggi. Nah, alasan ketiga adalah bahwa harga saham itu sebenarnya terbentuk mengikuti hukum supply and demand. Artinya kalau dari alasan pertama tadi itu bahwa IPO itu exit way dan bahwa reksadana akan melakukan rebalancing dan mereka ini akan melantai dengan nilai yang jumbo. Jadi di item ketiga ini, karena penyebab item pertama dan item kedua tadi, ini akan membuat demand terhadap saham emiten ini tuh sangat tinggi. Otomatis dengan demand yang tinggi, itu akan menarik harga sahamnya menjadi semakin mahal. Dan alasan keempat adalah karena perubahan customer behavior dari offline ke online shopping. Dengan adanya pandemi COVID-19, mau nggak mau masyarakat diedukasi untuk sebisa mungkin nggak kemana-mana. Sehingga opsi belanja paling aman ya online. Nah, shifting behavior inilah yang menjadikan GMV atau Gross Merchandise Value dari sektor e-commerce ini naik tinggi. Dan GMV ini dipercayai sebagai indikator yang lebih sesuai untuk menakar perusahaan e-commerce. Dengan shifting ini, investor berasumsi bahwa emiten e-commerce dan teknologi akan diuntungkan dalam hal ini, sehingga investor beramai-ramai memborong saham pada sektor ini. Alasan kelima adalah karena adanya unicorn atau dekakorn yang akan melantai di bursa. Ini juga menjadi pertimbangan penting. Kalau ada dekakorn yang akan melantai di bursa, dan dekakorn tersebut bergerak pada sektor yang sejenis, otomatis unicorn yang IPO duluan, kinerja harga sahamnya harus menarik dong, agar saat dekakorn nanti melantai di bursa, harga sahamnya bisa terbang. Kalau pendahulunya aja jeblok setelah IPO, ya pasti secara psikologis investor yang akan membeli dekakorn nantinya akan lose appetite untuk invest di dekakorn yang akan melantai di bursa. Karena itulah, kalau dilihat dari pemegang saham unicorn yang IPO, itu terkadang juga adalah pemegang saham yang sama, yang merupakan investor dari dekakorn yang akan melantai. Jadi mereka punya kepentingan agar harga saham yang IPO sekarang tuh naik, supaya nanti pada saat mereka IPO dekakorn harganya melambung tinggi. Tapi kita juga mesti pertimbangkan ya, seperti apa sih hype cycle ini, karena kalau kita tidak mempertimbangkannya sangat berbahaya ya. Mari kita lihat. Yang di sebelah kiri ini adalah J-curve yang mewakili siklus pertumbuhan bisnis. Dan yang sebelah kanan ini adalah Gartner Hype Cycle yang mewakili siklus hype. Pada kurva di sebelah kiri ini kita lihat bahwa untuk titik 0 ini adalah ketika startup mulai di-create. Kemudian akan masuk ke rilis. Rilis ini adalah ketika startup mulai meluncurkan platformnya. Di sini investor atau venture capital sudah mulai ketol masuk ya. Dan para venture capital ini menanamkan investasi untuk mendapatkan gain dari penjualan saham nantinya. Jadi hal ini kayak contohnya Lazada misalnya ya. Jadi pada usia keempat itu Lazada waktu itu masih rugi, tapi Lazada udah dijual ke Alibaba dengan harga 500 juta US dollar. Dan Alibaba membeli Lazada untuk menantang musuh bebuyutannya, JDID yang udah masuk duluan ke Indonesia. Terus contoh lainnya Zalora. Zalora juga sama. Jadi di periode 2013 sampai 2015 itu dia dikabarkan masih merugi gitu. Tapi dia saat itu sudah dijual. Nah, sebenarnya Gojek pun juga sampai saat ini juga kan masih struggling ya mengenai bagaimana menurunkan kerugian mereka gitu. Nah, kembali lagi ke siklus ini. Jadi setelah pada masa rilis ini kemudian akan masuk ke metamorfosis. Jadi
disinilah startup ini bertumbuh menjadi bisnis yang sesungguhnya. Tapi di titik ini sebenarnya perusahaan masih rugi dan masih sangat memerlukan modal untuk membesarkan perusahaan. Kemudian startup makin mematangkan bisnis modalnya dan di titik ini perusahaan akan IPO. Tapi again kondisi ini masih rugi. Nah, namun di saat posisi perusahaan masih berada di garis nol, di kurva kanan justru terjadi hype. Seperti pada posisi saat ini nih, yang ditengarai dengan hype di media. Jadi trending topik di mana-mana. Beberapa tulisan menyebutkan bahwa saat ini posisi industri e-commerce di Indonesia itu sedang berada di punggung kurva sigmoid ini dan hampir mencapai posisi peak of inflated expectation, yaitu situasi di mana industri ini akan segera menunjukkan penurunan hype. Mass media memang masih hype, supplier e-commerce saat ini banyak bermunculan dan akan lebih banyak lagi digital user. Jadi bukan cuma sekedar orang yang coba-coba pakai platform itu, tapi memang mereka sudah menjadi pelanggan gitu. Dan dari sisi e-commerce-nya juga sudah terjadi salah satu indikatornya kan terjadi belanja iklan gila-gilaan. Jadi Nielsen itu mencatat bahwa saat ini belanja iklan e-commerce di Indonesia itu sangat tinggi, menjadi 3 besar dari advertising spender e-commerce online services yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu 44%. Traveloka itu belanja iklannya naik 187%. Tokopedia belanja iklannya naik 1.611%. Shopee udah gak diraguin lagi, naik tinggi belanja iklannya. Apalagi dia membayar brand ambassador tertentu gitu ya. Itu sangat mahal sekali. Nah, setelah siklus hype ini nanti akan terjadi penurunan pada kurva dan setelah penurunan dari posisi puncak setelah mencapai bottom, nanti akan terjadi kenaikan kembali. Tapi kenaikan kembalinya lebih realistis dan perlahan akan masuk ke plateau position. Jadi ini adalah posisi di mana bukan hype bisnis lagi, tapi sudah menjadi suatu bisnis yang stabil. Contoh yang sudah berada di posisi ini adalah Amazon. So, kita mesti pertimbangkan ya pada saat kita akan masuk ke bisnis e-commerce gitu, kita akan mesti pertimbangkan. Seperti contohnya bagaimana kita bisa menilai kewajaran dari nilai bakar uang. Jadi kita lihat di sini salah satu rasio yang kita bisa pakai itu adalah LTV per CAC. Ini adalah perbandingan dari total spending customer dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh e-commerce itu untuk menarik customer baru tersebut, baik melalui iklan, voucher, dan lain-lain. Jadi, sederhananya adalah setelah berapa lama sih uang yang dibakar untuk promosi-promosi ini bakal balik modal gitu. Kemudian rasio yang kedua itu adalah perbandingan dari biaya untuk menarik customer dibandingkan dengan kontribusinya terhadap margin. Worth it nggak sih spending segitu gede di iklan dan voucher? Dan yang nggak kalah penting ini adalah burn rate. Jadi burn rate ini adalah pengukuran cash flow negatif dari sebuah perusahaan karena biasanya startup yang baru mulai bisnis itu akan banyak menggunakan uang dari venture capital untuk operasional bisnis sebelum perusahaan tersebut bisa menghasilkan keuntungan. So, consideration-nya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah horizon. Jadi sebagai seorang investor, kita mesti memiliki horizon waktu yang definitif saat kita mau invest di sektor ini. Jangan sampai kita masuk pada saat hype, kemudian panik saat harga turun dan kita keluar dengan rugi. Kemudian yang kedua, yang tadi kita udah bahas adalah wajar nggak sih bakar uang besar-besaran yang dilakukan oleh e-commerce itu sebanding nggak sih dengan return yang akan didapatkan. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah growth market-nya, yaitu prospek dari pangsa pasar e-commerce yang biasanya diukur dengan menggunakan GMV atau Gross Merchandise Value. Jadi lebih detailnya teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu mengenai Bukalapak. Kemudian pertimbangan yang keempat adalah yang paling utama adalah cash machine. Jadi apa sih yang menjadi cash machine dari lini bisnis tersebut gitu. Misalnya contohnya C-Group. C-Group itu memang dari Shopee-nya masih rugi, tapi dia punya mesin uang yaitu Garena yang untung besar dari situ. Dan berikutnya yang kita mesti pertimbangkan lagi adalah kompetitornya. Jadi dari bisnis yang kita akan invest itu sebenarnya apa sih yang membuat bisnis ini lebih unggul atau punya added value dibandingkan kompetitornya?
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan memberikan insight yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih.